Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafi Amal Setiadi dengan nomor NIM 11980300271, kelas Sosiologi 3F 2019, mata kuliah Hadis Sosial. Di sini saya akan membacakan beberapa kumpulan hadis. Yang pertama yaitu hadis tentang menuntut ilmu. Hadasana Hisam bin Ammar, hadasana Habs bin Sulaiman, hadasana Kasir bin Sinzir, an Muhammad bin Sirin, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul inda ghairihi ahlihi kamu qallidil janaziril jauhar wa zahaba, yang artinya telah menceritakan kepada kami Hisam bin Ammar, Hafs bin Sulaiman, Kasir bin Sinzir, Muhammad bin Sinir dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti seseorang yang meletakkan emas, berlian atau intan, yang seperti orang yang mengalungkan emas, intan atau berlian kepada seekor babi. Penjelasan hadis tersebut yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan kedudukan ilmu itu seperti emas, berlian dan intan, sangat tinggi atau bernilai. Jadi jika sesuatu ilmu yang bernilai itu ditempatkan di tempat yang salah, maka ilmu itu akan rusak atau terlihat buruk. Dalil yang kedua yaitu dalil tentang kesetaraan gender. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bi'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Surat An-Nahl ayat 90. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum, dan Allah melarang perbuatan keji dan mungkar. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran tersebut. Quran surat An-Nahl ayat 90. Penjelasan dalil tersebut yaitu di mana laki-laki maupun perempuan di mata Allah sama, yaitu sama-sama harus berbuat kebaikan, memberi kepada kaum. Dan Allah sangat melarang kepada laki-laki dan perempuan itu untuk berbuat perbuatan keji dan mungkar, karena perbuatan keji dan mungkar itu adalah perbuatan yang tercela yang tidak disukai oleh Allah. Maka laki-laki dan perempuan itu kedudukannya sama di mata Allah, yang membedakan hanyalah amal perbuatannya. Yang ketiga yaitu hadis tentang menjaga lisan. Innal abda la yataqallamu bil kalimah yang zilu bihafinar ab'ada ma bainal masriki wal maghrib. Yang artinya sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2988. Penjelasan hadis tersebut yaitu di mana kita sebagai masyarakat yang berdampingan, yang sering terjalin interaksi antara individu satu dengan individu lainnya, yaitu pentingnya kita untuk menjaga lisan, karena lisan kita itu seperti pedang, dimana ketika kita salah mengucap atau salah berbicara bisa menimbulkan fitnah, dan fitnah tersebut itu bisa mengantarkan kita kepada neraka kepada neraka. Jadi harus menjaga lisan, karena lisan kalau tidak dijaga bisa berakibat fatal, bisa terjadi konflik sosial antara masyarakat. Hadis yang keempat yaitu hadis tentang menghargai hak orang lain. Wa innallaha auha ilayya an tawaddu'u hatta la yafkhara ahadan ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Yang artinya sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati
hingga tidak ada seorang pun yang bangga atas yang lain dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2865. Hadis di sini dimana kita hadis ini menjelaskan bahwasannya kita sebagai umat manusia harus saling menghargai hak orang lain, dimana kita harus bersikap rendah diri, harus bijak gitu. Dan ketika seseorang berbicara atau berpendapat, kita harus bisa menghargai pendapat tersebut dengan cara rendah hati, karena agar tidak terjadi perselisihan di antara sesama muslim. Dan yang kelima yaitu dalil tentang menjaga kelestarian lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yumlika harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Yang artinya apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukainya. Quran surat Al-Baqarah ayat 205. Di sini menerangkan bahwasannya apabila seseorang berkuasa tetapi dia tidak menjaga lingkungan atau malah membuat kerusakan pada lingkungan, Allah tidak menyukai hal tersebut, karena menjaga kelestarian lingkungan itu bukan untuk manusia saja, tetapi untuk makhluk lain, agar makhluk lain bisa memiliki hak untuk hidupnya juga. Jadi pentingnya menjaga kelestarian lingkungan yaitu untuk adanya regenerasi bagi makhluk hidup yang lainnya juga. Yang keenam yaitu hadis tentang menjaga silaturahmi. Laisal wasilu bimuqafi'i walakinil wasilul lazi iza qata'at rahimuhu wassalaha. Yang artinya silaturahmi bukanlah hanya saling membalas kebaikan, tetapi seseorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekatnya merusak hubungan persaudaraan kepada dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi penjelasan di sini, silaturahmi itu bukan hanya sekedar kita membalas kebaikan terhadap sesama, tetapi ketika seseorang yang berbuat yang ingin merusak hubungan persaudaraan kepada kita, kita juga tidak boleh marah atau tidak boleh benci, tetapi kita juga harus tetap menjaga silaturahmi kita terhadap orang tersebut, dan kita harus tetap menebar kebaikan kepada orang tersebut. Dimana pernah suatu cerita ketika Nabi Muhammad masih hidup, ada seseorang yang ketika dia masih hidup, Nabi Muhammad sering diejek, dilempari kotoran, tetapi ketika beliau sakit, yang sering menghina Nabi Muhammad sakit, Nabi Muhammad tetap silaturahmi kepadanya, karena silaturahmi yaitu salah satunya yaitu memperpanjang umur kita. Yang ketujuh yaitu hadis tentang menjaga ulama. Inna min ijlali illahi ikrama zisaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama zisultanil muqsid. Rawahu Abu Daud. Yang artinya sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah adalah dengan menghormati seseorang muslim yang lebih tua dan para penghafal Al-Quran, tidak secara berlebihan dan tidak meremehkannya juga, serta menghormati pemimpin yang adil. Jadi penjelasan di hadis ini yaitu dimana kita sebagai seorang muslim harus menghormati ulama, karena ulama itu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang lebih daripada kita. Jika memang ulama melakukan kesalahan, yaitu sejatinya karena ulama juga manusia, tidak boleh dibenci atau tidak boleh dilabeli dengan keburukan, tetapi sama-sama diingatkan, karena sejatinya manusia itu saling mengingatkan antar kebaikan. Yang kedelapan yaitu dalil tentang menjaga kerukunan beragama.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Yang artinya di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan ada pula orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Tuhanmu lebih mengetahui orang yang berbuat kerusakan. Surat Yunus ayat 40. Jadi penjelasan ayat di sini yaitu di mana ada dua orang, yang satu ada dua tipe masyarakat, yang satu orang yang beriman kepada Al-Quran dan yang satunya lagi tidak beriman kepada Al-Quran. Jadi sebagai manusia kita harus bisa saling menghargai, saling menghormati terhadap perbedaan keragaman beragama yang ada di Indonesia, karena sejatinya kebaikan atau keburukan itu tergantung kepada orangnya, kepada pribadi masing-masing seseorang. Karena Allah juga tahu seseorang itu baik atau buruk, karena Allah Maha mengetahui segalanya. Yang kesembilan yaitu ada hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridho rabbi fi ridho walid wasahatullahi fi sahatil walid. Yang artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Tuhan itu ada di dalam ridhonya orang tua, dan ketidakridhoan Allah itu yaitu ketidakridhoan dari orang tua kita juga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Penjelasan hadis ini yaitu dimana kita harus menghormati atau menyayangi dan berbakti kepada kedua orang tua kita, karena orang tua itu adalah suatu jalan kita untuk menggapai ridhonya Allah. Jadi ketika kita tidak berbakti kepada orang tua, kita tidak akan pernah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, ya untuk mendapat ridhonya Allah, agar setiap apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah dan ridho dari orang tua juga. Sekian dari hadis yang sudah saya bacakan. Mohon maaf apabila masih ada terbata-bata dalam penjelasan atau dalam pengucapan hadisnya. Mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.